Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, semua pasti tersingkapkan. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Dan kami hendak mengisi kehidupan ini dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Lukas 8 ayat 17 demikian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Saudara-saudaraku, mungkin Anda masih mengenal seorang motivator Indonesia yang selalu tayang di salah satu TV swasta. Namun pada bulan September 2016, ia menjadi sorotan berita akibat kesaksian salah seorang anak muda yang mengaku sebagai anak biologisnya. Tetapi pengakuan tersebut tidak diterima oleh sang motivator, dan ia menantang si anak muda untuk tes DNA agar diketahui benar tidaknya dia sebagai anak kandungnya. Namun hasil tes sangat mengejutkan, sehingga sang motivator tidak dapat berkelit lagi. Berangkat dari hasil tes tersebut, maka semua rahasia masa lalu yang tersembunyi selama ini dari sang motivator terungkap dan diketahui publik. Seiring dengan itu pula, pamor sang motivator pun redup, sehingga tayangan yang senantiasa dinantikan para pemirsa pun tidak tayang lagi. Saudaraku, terkadang kita memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan borok kita di masa lalu. Rasa-rasanya menjadi sebuah aib jika hal tersebut kita buka untuk diketahui oleh umum. Itulah sebabnya kita berusaha melakukan pembenaran diri jika borok masa lalu kita diceritakan oleh orang lain. Bahkan tidak sedikit orang yang gelap mata, sehingga orang yang mengungkapkan kisah masa lalunya dipandang sebagai musuh yang harus disingkirkan. Marilah kita sejenak berkaca pada peristiwa yang paling biadab dilakukan oleh Raja Daud terhadap Uria, sebagaimana yang dikisahkan dalam 2 Raja-Raja pasal 11 dan pasal 12. Siapa yang dapat menyangka bahwa sebuah tindakan yang begitu rapi tersusun dan berusaha disembunyikan pada akhirnya tersingkapkan juga. Dan saat Nabi Nathan mengungkapkan dosa besar yang dilakukan oleh Raja Daud, justru Daud memilih untuk mengakui dosanya sebagaimana yang terungkap dalam Mazmur 51 dibandingkan ia mengambil tindakan untuk menyingkirkan Nabi Nathan. Mari kita belajar kepada Rasul Petrus, di mana ia berusaha berkelit untuk meyakinkan orang bahwa ia bukanlah murid Tuhan Yesus. Tetapi saat ayam berkokok, ia pun tersadar dan berlari ke taman, menangisi dirinya dan mengakui kesalahannya itu. Mari kita belajar kepada Rasul Paulus yang tidak pernah menyembunyikan kehidupan masa lalunya. Justru kehidupannya yang kelam di masa lalu menjadi sumber pengajaran bagi banyak orang agar mereka juga meninggalkan kehidupan yang lama dan memulai hidup baru di dalam Yesus. Saudara-saudaraku, bagian firman Tuhan hari ini adalah awasan langsung dari Tuhan Yesus agar kita menjalani kehidupan ini dalam ketulusan dan kejujuran. Dosa atau aib atau pelanggaran apapun yang kita lakukan sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan, tetapi semakin menyakitkan lagi, dan hal itu tidak terampuni jika kita berusaha berkelit untuk membenarkan diri kita, padahal nyata-nyata kita yang melakukannya. Adalah lebih bijak jika kita terbuka mengakui segala sesuatu yang kita perbuat, mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Ingatlah bahwa tak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita ini ibarat pelita. Karena itu, tampakkanlah perilaku yang baik sebagai anak-anak Tuhan yang bermartabat kepada semua orang,
sehingga tidak ada satupun orang yang akan mempermalukan kita karena kehidupan kita yang saleh di dalam Kristus. Namun sekalipun kita harus mengalami penderitaan karena kehidupan yang benar di dalam Tuhan, berbahagialah kita karenanya, sebab lebih baik kita menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Karena itu, saya hendak tegaskan hal ini kepada Anda. Jika hidupmu telah menyimpang dari jalan Tuhan, tak ada pilihan lain selain mengakui kesalahan dan bertobat daripada kelak engkau ditolak dan dipermalukan. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.